Werewolf merupakan film action horor misteri yang dirilis di bulan Desember tahun 2024. Film ini menceritakan tentang peristiwa supermoon secara ajaib memicu gen laten pada setiap manusia di bumi. Gen ini pula lah yang membuat siapapun yang terpapar sinar bulan saat supermoon akan berubah menjadi werewolf, manusia serigala. Mereka akan menyerang dan membunuh manusia lain yang ditemuinya. Jutaan nyawa manusia melayang dalam semalam. Oke, langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. Supermoon events occur. No one. Di awal kisah, kita akan bertemu dengan seorang pria yang bernama Dr. James. Dr. James ini menjelaskan kepada seorang wanita di telepon bahwa peristiwa supermoon terjadi saat bulan purnama. Dr. James mengatakan siapapun tidak boleh terkena sinar bulan pada malam ini. Kita kenalan dulu dengan para aktor tercinta kita, yaitu Abang Wesley, saudara perempuannya Lucy, dan juga keponakannya Emma. Abang Wesley tengah mempersiapkan sebuah papan yang ditancap banyak paku beserta perangkap lainnya. Entah buat apa dia melakukan ini. Tiba-tiba ada peluru nyasar. Diketahui peluru tersebut berasal dari senapan tetangganya yang bernama Cody. Cody pun sama dengan Wesley. Ia sedang berlatih untuk menghadapi malam ini. Lucy menyarankan agar Abang Wesley segera pergi menuju tempat pertemuan di pusat kota. Setelah semuanya aman, ia pun pergi menuju pertemuan tim yang telah dibentuk oleh Dr. James. Ia merupakan pemimpin tim respon cepat global yang juga dihadiri oleh para petinggi dan lengkap dengan media. Dr. James mengatakan timnya telah berhasil mengembangkan tabir bulan yang dapat menjadi barrier antara sinar bulan dan DNA manusia. Di dalam sebuah lab khusus, ada seorang dokter, yaitu Dr. Chen, sedang melakukan proyek percobaan dengan para rekannya yang menggunakan beberapa orang untuk kelinci percobaannya. Abang Wesley pun bersiap dengan timnya untuk melakukan percobaan cairan tabir bulan kepada para sukarelawan yang sengaja dikenai sinar bulan dari supermoon malam ini. Ketika kanopi dibuka, tidak terjadi perubahan apapun pada tubuh subjek percobaan. Mereka selamat dan ini menunjukkan bahwa tabir bulan garapan Dr. James dan timnya berhasil. Keadaan di kediaman Lucy mulai terasa sedikit mencekam. Sesosok hitam tinggi, besar dan berbulu mulai masuk ke rumah tetangganya Lucy. Di lab percobaan tabir bulan, salah satu subjek mulai menunjukkan perubahan. Tubuhnya mengeras dan berubah menjadi lebih besar. Abang Wesley dan rekannya pun mulai panik, dan situasi di lab pun berubah menjadi sangat mencekam. Abang Wesley dan Dr. Chen beserta rekannya yang terluka terperangkap di dalam ruangan. Cody, tetangga Lucy, mulai beraksi. Ia menembakkan senapannya ke arah manusia serigala di depan rumahnya. Jendela rumahnya dijebol oleh serigala itu dan mengakibatkan Cody berubah menjadi serigala karena sinar bulan yang mengenai dirinya. Abang Wesley dan Dr. Chen mempersiapkan diri mereka dengan tabir bulan dan cairan retina yang mampu bertahan dari sinar bulan selama 1 jam. One of us turns, we lose the other, yeah?
It's okay. Yes, we're okay, but Mereka berdua berhasil pergi dari lab tersebut dengan menaiki mobilnya. Ia menghubungi Lucy. Ketika sedang mengobrol, mobil yang dikendarai Wesley dan Dr. Chen menabrak sebuah bus. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Kumpulan serigala sedang mengamuk di tengah jalan. Mereka berdua mengendap-endap di belakang mobil sampai masuk ke kolong mobil agar tidak ketahuan. Namun, alarm tabir surya berbunyi. Serigala-serigala itu mendengarnya dan langsung mengejar. Beruntung mereka berdua bisa selamat karena ada seorang bocah yang menolongnya memasuki toko. Formula's gonna wear off. Ternyata di dalamnya terdapat kelompok survive yang bertahan dari tragedi supermoon ini. Abang Wesley dan Dr. Chen meminta tolong agar ia dapat menggunakan akses terowongan di bawah toko tersebut. Ketua kelompok itu pun menolongnya. Di terowongan mereka bertemu dengan satu serigala. Abang Wesley hampir saja mati diterkam oleh serigala. Namun berkat besi panjang yang ia tusukkan ke perut serigala itu, membuat serigala itu terbunuh. Wes, come on. Dr. Chen dan Abang Wesley pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Lucy. Sementara itu, di luar rumah Lucy, Cody yang sudah menjadi manusia serigala terus memaksa masuk ke rumahnya. Tak kehabisan akal, Cody ini menumbangkan pohon dan membuat pagar yang dialiri besi rontok. You hear that? Abang Wesley bertemu dengan sekelompok orang yang memiliki machine gun yang sedang berperang dengan kelompok serigala. Namun mereka semua ini akhirnya dicabik-cabik oleh serigala tersebut. Hey! Right there! Look, we're protected. Dr. Chen juga ikut mati. Abang Wesley akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju rumah Lucy dengan membawa machine gun ini. Rumah Lucy akhirnya jebol. Tak lama Abang Wesley ini tiba di depan rumah Lucy. Ia menantang kelompok serigala tersebut dengan mobilnya. Salah satu serigala memasuki rumah Lucy. Mereka berdua hanya bisa ngumpet dari serigala itu. Lucy pun menancapkan kapak ke kepala serigala ini. Betapa senangnya mereka berdua ketika bertemu dengan Abang Wesley. Melihat rumah ini tidak akan bertahan lama, Abang Wesley ini pada akhirnya ia pun mengubah dirinya sendiri menjadi serigala untuk melawan Cody. I never liked you, Cody! Pertempuran ganteng-ganteng serigala ini pun berlangsung. Abang Wesley ini mencekik dan mencabut kepala Cody dengan begitu mudahnya. Waktu sudah hampir fajar. Abang Wesley mendatangi rumah Lucy. Abang Wesley ingin menyerangnya, namun dirinya kembali berubah menjadi manusia biasa di saat dirinya terkena cahaya matahari. Film selesai. Ending yang kurang asem, guys. Terima kasih telah menyaksikan konten alur cerita film dari Mamang Dijip. Buat yang suka, please jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini.
Wassalam.